Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Kurniawati dengan NIM 22130003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi total tugas akhir tata tulis laporan mengenai rancang bangun penggerak alat jemur pakaian otomatis berbasis Arduino Uno Atmega 328. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bab 2 landasan teori, di mana berisi 2.1 yaitu sistem kendali. Sistem kendali adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama secara timbal balik dan membentuk konfigurasi sistem yang akan memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hal ini dinamakan sebagai tanggapan sistem atau sistem respon. Sedangkan dalam sistem pengendalian ada tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu sensor, aktuator, dan kontroler. Yang pertama, sistem kontrol terbuka adalah sistem yang keluarannya tidak punya pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Dua, sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarnya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Ketiga, sistem kendali otomatis. Sistem kendali ini sedang dalam perkembangan saat ini. Tujuannya adalah untuk menggantikan sistem kendali manual yang memiliki kekurangan, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas. Dalam pengoperasiannya, sistem kendali otomatis dapat digolongkan menjadi sistem kendali dua posisi on-off dan sistem kendali continue sesuai dalam Dasar Pendidikan dan Pelatihan 1997. Yang 2.2 sensor. Sensor adalah suatu elemen pada sistem mekatronika atau sistem pengukuran yang menerima sinyal masukan berupa parameter atau besaran fisik dan mengubahnya menjadi sinyal atau besaran lain yang dapat diproses lebih lanjut untuk nantinya ditampilkan, direkam, ataupun sebagai sinyal umpan pada sistem kendali. Perantara ini memberikan informasi kepada sistem controller mengenai apa yang terjadi di lingkungan. Peralatan sensor memiliki jenis dan fungsi berbeda-beda yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanikal, contohnya adalah panjang, luas, gaya, tekanan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Thermal, contohnya adalah suhu. Elektrikal, contohnya adalah tegangan, arus, muatan, resistansi, frekuensi, dan lain-lain. Magnetik adalah intensitas medan. Chemical, arti contohnya adalah konsentrasi, pH, kecepatan reaksi. Adapun sensor yang saya gunakan pada tugas akhir ini adalah sensor pK cahaya atau Light Dependent Sensor LDR adalah salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Besarnya nilai hambatan pada sensor LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh sensor cahaya itu sendiri. Dua, sensor air hujan berfungsi untuk memberikan nilai pada tingkat elektrolisasi air hujan yang menyentuh panel sensor hujan. Rangkaian sensor ini dirancang untuk mendeteksi air pada saat turun hujan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendeteksi level air dan lain-lainnya. Rangkaian ini menggunakan komponen resistor sebagai komponen utama dan elektroda sebagai pendeteksi air. 2.3 motor DC. Motor DC atau motor arus arah jarang digunakan pada aplikasi industri umum karena semua sistem listrik diperlengkapi dengan perkakas arus bolak-balik. Meskipun demikian, pada beberapa aplikasi tertentu justru lebih menguntungkan jika menggunakan motor DC. Motor arus searah digunakan dengan kontrol torsi dan kecepatan dengan rentang lebar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Masa 2009. Jika arah medan atau arah aliran arus pada jangkar dibalikan, maka putaran motor akan terbalik. Input daya bisa dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan
P kali I, di mana P adalah daya kerja motor dalam satuan watt, P tegangan motor dalam satuan volt, dan I adalah arus motor dalam satuan ampere. 2.4 adalah mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Biasanya, mikrokontroler terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti ADC, Analog to Digital Converter, yang sudah terintegrasi di dalamnya. Syahrul 2012. Mikrokontroler itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama CPU, yang kedua ROM, yang ketiga RAM, yang ketiga input atau output, dan yang kelima komponen lainnya. Yang pertama kita akan membahas prinsip kerja mikrokontroler. Untuk dapat membuat mikrokontroler bekerja, banyak hal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah membuat program. Program yang dibuat harus sesuai dengan jenis mikrokontroler yang digunakan, karena tiap controller memiliki bahasa pemrograman tersendiri yang mungkin tidak kompatibel. 2. Arduino Uno Atmega 328. Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya salah satu adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler Atmega 328, sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Peran Perangkat ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana hingga yang kompleks. 3. Bahasa pemrograman Arduino Uno. Struktur dalam pemrograman Arduino Uno sangat sederhana dan terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi persiapan setup dan fungsi utama loop. Setup adalah persiapan sebelum eksekusi program, dan loop adalah tempat penulis program utama yang dieksekusi. Fungsi setup digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan dalam program. Fungsi ini berjalan pertama kali ketika program dijalankan. Selanjutnya terdapat loop yang dijalankan secara terus-menerus, baik membaca input maupun baik aktif output. Program ini adalah inti dari semua program Arduino. Darmawan 2016. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari 12 September sampai 10 November 2023. Untuk pembuatan alat dan perancangan perangkat lunak ini dilakukan di Departemen Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Ujian sistem dilakukan juga di Departemen Teknik Elektro dengan penerapan sistem yang sudah dirancang. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana semestinya, yaitu dengan konsultasi bernama dosen PA, kemudian dilanjutkan dengan dosen pembimbing, dan difinalisasi oleh dosen penguji. Yang ketiga, rancang bangun. Sistem pada rancang bangun sistem penggerak jemuran ini, komponen utama dan pendukung dirangka dalam satu papan printed circuit board atau PCB, supaya lebih praktis dan efisien. Komponen-komponen utama terdiri dari sensor LDR yang berfungsi mendeteksi cahaya matahari, sensor air untuk mendeteksi hujan, Arduino Uno Atmega 328 sebagai pusat pengendali sistem, limit switch sebagai pemutus putaran motor, motor DC sebagai penggerak jemuran saat sensor LDR mendeteksi cahaya matahari, dan sensor air hujan dan relay sebagai pengubah arah dari putaran dari motor DC. Kemudian, sistem ini terdiri dari blok-blok rangkaian yang bekerja dengan suplai tegangan yang berbeda. Blok sensor LDR membutuhkan suplai tegangan 5 volt. Sensor air membutuhkan tegangan 5 volt. Arduino Uno Atmega bekerja pada level tegangan 5 volt. Motor DC membutuhkan suplai tegangan 12 volt. Relay membutuhkan tegangan 5 volt. Dan limit switch membutuhkan tegangan 5 volt. Alat ukur yang dipakai pada perancangan ini menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Untuk pembuatan program dipakai bahasa C dengan cara mengisi listing program ke dalam chip Arduino Uno Atmega 328 melalui perangkat sistem kabel rentah. Program itu kemudian dipasang pada rangkaian sistem untuk melihat apakah program yang sudah diisi sesuai dengan cara kerja sistem. Perancangan dalam pembuatan sistem ini dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu perancangan alat
hardware, dan perancangan program software. Selanjutnya, rancangan alat atau hardware untuk mempermudah mengetahui cara sistem menunjukkan diagram blok atau cara kerja sistem, yaitu di mana uh, limit switch sensor hujan dan sensor cahaya itu akan masuk atau memberikan informasi kepada Arduino Uno Atmega 328. Kemudian dari Arduino akan terjadi driver atau pengubah arah dan kecepatan motor, di mana nanti pada motor DC kan akan bekerja sesuai informasi yang didapatkan itu ketika eh, hari tidak hujan maka jemuran akan keluar, tapi ketika hujan atau terdeteksi adanya air maka jemuran akan masuk. Kemudian rancangan perangkat lunak. Pembuatan program data pada mikrokontroler dilakukan dengan menuliskan kode atau perintah pada Arduino Uno Atmega 328 dengan menggunakan bahasa C. Program data yang direncanakan untuk Arduino Atmega 328 mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menerima input dari sensor air dan sensor LDR, memproses sinyal input dari sensor air dan sensor LDR. Nilai output dari rangkaian sensor air dan LDR akan diterima oleh pin input pada Arduino Uno, dan Arduino Uno akan memberikan nilai output yang menjadi nilai masukan bagi rangkaian driver motor. Flowchart atau diagram alir dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu algoritma dengan menggunakan gambar-gambar atau tanda-tanda yang sesuai dengan cara kerja dari sistem yang akan dirancang. Kemudian, bab 4, kita akan membahas hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama itu pengukuran rangkaian satu daya. Rangkaian satu daya adalah hal yang pertama yang harus diperhatikan. Minyak satu daya adalah sumber tegangan dari alat. Apabila satu daya tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem dari alat tersebut sehingga alat tidak dapat bekerja maksimal. Kemudian pengukuran rangkaian sensor LDR. Pemasangan terimpak pada rangkaian sensor LDR ini bertujuan agar supaya sensitivitas penerimaan cahaya bisa diatur agar supaya menyesuaikan dengan cahaya yang diberikan pada permukaan dari sensor LDR tersebut. Kemudian pengukuran rangkaian sensor air. Sensor air ini dipasang pada atap rumah dengan kemiringan 130 derajat. Tujuannya adalah saat hujan reda, air yang tertahan di sela-sela penampang sensor hujan dapat segera mengalir turun sehingga bisa kering dengan cepat. Kemudian pengukuran rangkaian river mengubah putaran motor. River pengubah putaran ini di sini berfungsi mengubah arah putaran dari motor DC sesuai dengan input yang diberikan dari salah satu sensor. Kemudian pengukuran rangkaian derivat kecepatan motor. Potensio di sini dimaksudkan untuk mengukur kecepatan motor dengan cara setiap kali potensio diputar pada tegangan, maka mengakibatkan kecepatan motor pun ikut berkurang atau melambat. Pengukuran rangkaian limit switch. Limit switch dipasang pada kedua ujung rel jemuran dengan tujuan agar supaya bisa memutuskan putaran motor saat menarik masuk dan menarik keluar jemuran. Setiap kali limit switch tertekan, dia akan memberikan input pada Arduino dan tegangannya berkurang dari 0. Dan saat tidak tertekan, limit switch tegangan keluar 5 volt, seperti yang diukur lewat alat ukur multimeter. Kemudian pengujian sistem saat diberi pembebanan. Pengujian sistem ini dilakukan dalam beberapa variasi massa, dan untuk setiap variasi massa dilakukan 5 kali pencatatan waktu. Hal ini bertujuan agar diperoleh waktu rata-rata motor saat menarik masuknya jalan. Untuk pengujian beban dalam sistem ini, kayaan yang digunakan sebagai beban yaitu counseling. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak. Kemudian, pengujian sistem saat cuaca cerah. Pada penelitian ini, cahaya senter diasumsikan sebagai cahaya matahari. Jadi seperti terlihat ketika sensor LDR diberikan cahaya, maka jemuran tertarik keluar oleh motor yang mendapatkan perintah dari Arduino. Karena input dari LDR dibaca oleh Arduino berlalu ke 1, jemuran itu akan berhenti sendirinya ketika rangkaian pembawa jemuran akan menyentuh limit switch yang sudah terpasang pada ujung rel jemuran. Pengujian sistem saat cuci mendung.
Pada keadaan ini, jemuran akan tertarik ke dalam, kemudian akan berhenti sendirinya ketika roda pembawa jemuran akan menyentuh limit switch yang sudah terpasang pada rel jemuran. Arduino akan membaca keadaan ketika LDR tak lagi diberikan cahaya sebagai keadaan mendung, sehingga motor menarik jemuran sesuai dengan input LDR kepada Arduino. Keadaan ini sama halnya ketika awal kita menghidupkan sistem kendali mikrokontroler membaca keadaan tersebut sebagai keadaan mendung sehingga awal posisi jemuran tertarik ke dalam. Selanjutnya, pengujian sistem saat cuaca hujan. Keadaan hujan sama halnya dengan keadaan mendung. Jemuran akan tetap di dalam karena sensor hujan memberikan input ke mikrokontroler dan membacanya sebagai logika satu. Sama seperti pada proses mendung dan cerah, setiap kali roda jemuran ditarik oleh motor, roda jemuran akan berhenti ketika menyentuh limit switch yang terpasang di setiap ujung kiri kanan rel jemuran tersebut. Kemudian pengujian sistem saat cuaca panas dan hujan. Pada keadaan seperti ini, jemuran yang awal mulanya berada di luar secara otomatis akan tertarik ke dalam menuju tempat tertutup ketika cuaca panas dan hujan. Sehingga pada saat cuaca sedang panas namun turun hujan, pakaian yang terjemur tidak akan kehujanan. Kemudian bab 5 kita akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan, penggerak alat jemur pakaian otomatis berbasis Arduino Uno 3328 telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Penggerak alat jemur pakaian otomatis berbasis Arduino Uno 3328 ini dapat digunakan sebagai solusi pengangkat jemuran di saat hujan ataupun hari sudah malam. Kemudian saran. Untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan lebih lanjut dari alat ini, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Untuk dapat menjemur pakaian yang lebih banyak sebagai digunakan motor dengan torsi yang lebih besar. Untuk lebih efektif dalam proses pendeteksian cahaya matahari, sebaiknya gunakan sensor yang lebih sensitif seperti fototransistor. Untuk lebih efektif dalam pengeringan baju pada saat musim hujan, maka sebaiknya gunakan kipas agar supaya ketika hujan baju dalam proses pengeringan. Kemudian, tambahkan baterai yang bisa diisi ulang sehingga dapat menggantikan saat listrik padam. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan audiens dari teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan video presentasi saya. Kemudian, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, maka bisa kita diskusikan dalam grup eh, forum yang sudah disediakan oleh Bapak dosen pengampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.